Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Aji, gue si netizen yang suka membahas bola. Yes, kemenangan kedua berhasil kita dapatkan menghadapi timnas Filipina dengan skor tipis 1-0 saja, dan hasil ini membuat kita mendapatkan 6 poin ya, dan Filipina masih di peringkat kedua ya, karena menang head to head lawan Malaysia. Malaysia tadi menang lawan Brunei 7-1, dan membuat persaingan sekarang harusnya tinggal antara Filipina dan Malaysia saja harusnya ya. Oke. Dan Indonesia sebenarnya belum dipastikan lolos, tapi Indonesia hanya butuh hasil imbang aja lawan Malaysia ya, dan harusnya bisa lah. Indonesia ngalahin Malaysia pun gue rasa bisa ya. Oke, kita akan breakdown pertandingan ya. Memang Indonesia bermainnya tidak sebaik seperti melawan Brunei Darussalam, memang ya. Ini bukan karena faktor lawan ya, sekali lagi, tapi dari kualitas permainan yang ditampilkan juga sedikit kurang dibanding ketika melawan Brunei. Melawan Brunei itu banyak sekali hal yang perfect yang berhasil dilakukan, kayak crossing nyampe, kemudian strikernya juga klinis gitu ya. Kemudian crossing juga banyak yang nyampe, umpan lamu juga banyak yang nyampe. Tetapi tadi terlalu banyak kesalahan elementer, gue rasa, kayak bobot passing banyak yang kurang, akurasi passing kurang gitu ya. Banyak yang kurangnya dibanding pertandingan pertama. Oke. Namun untuk gua, meskipun menangnya tipis 1-0, tapi permainan Indonesia sangat meyakinkan sebenarnya. Sangat meyakinkan, terutama lapangan tengahnya. Oke, kita bahas dari menit awal. Di menit awal Filipina udah mainnya mid block ya. Jadi mid kita tuh berusaha ditutup habis-habisan sama Filipina. Berusaha ditutup. Jadi opsi passing ke mid itu sebisa mungkin ditutup, sehingga Indonesia kan harus melebarkan bola ya kan. Makanya memang kelihatan Donitri dan Alvarez Buffon yang lebih terlibat dalam permainan, ataupun Rizky Arjuna dan Raihan Hanan. Kalau kalian melihat Tony Firmansyah, Robby Darwish, Arkan Fikri ini agak kurang terlibat. Kenapa? Karena memang midnya dikunci. Sehingga akhirnya Donitri, Rizky Arjuna. Dan beruntungnya Rizky Arjuna mainnya jauh lebih baik dibanding pertandingan pertama. Rizky Arjuna di pertandingan pertama Rizky Arjuna itu bisa dibilang tenggelam ya. Tetapi di pertandingan ini Rizky Arjuna banyak sekali dia turun ke bawah, banyak sekali memberikan opsi passing, banyak juga memberikan power di sayap gitu ya, sehingga permainan Indonesia itu tetap berjalan. Kan Indonesia sebenarnya bermainnya dengan dua sayap, tetapi sayapnya tuh masuk ke tengah. Jadi banyak memberikan opsi passing gitu ya. Mainnya tuh agak fluid. Jadi karena masih banyak opsi passing meskipun tengahnya dikunci, sehingga permainan timnas itu tetap berjalan. Pastinya kelihatan dari possession juga kan, kita masih menang jauh dari Filipina ya kan. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip Filipina ini gagal mengatasi tekanan dari mid kita. Itu sebenarnya gagal dalam tanda kutip. Tetapi di pertandingan ini kita tidak klinis. Itu aja permasalahannya. Dan yang kedua adalah banyak kesalahan elementer. Jadi cuma dua itu aja masalahnya. Sisanya untuk gue sudah meyakinkan. Vandenberg sudah memberikan pattern yang gue rasa pemain-pemain ini gampang ngikutinnya. Ya, kayak Raihan Hanan, kalau kalian lihat Raihan Hanan, dia melakukan job desk-nya dengan sangat baik. Dia turun ke bawah, dia ke tengah. Jadi ketika Arkan Fikri dikunci, Raihan Hanan datang ke tengah. Ya, ketika Robby Darwish ditutup, Arkan Fikri turun. Ketika Arkan Fikri ditutup, Rizky Arjuna turun. Ketika semua ditutup, Donitri yang ke tengah. Donitri Pamungkas, si bek kirinya, Donitri yang ke tengah. Atau si Alvarez Buffonnya yang membuka opsi passing. Ya, jadi permainan itu tetap berjalan meskipun mid kita dikunci. Nah, ini yang I'm so sorry ya untuk Clivert. Ini yang tidak dilakukan oleh Clivert ketika ngelawan Australia dulu, Indonesia lawan Australia. Ya, sehingga permainan Indonesia di saat itu tidak berjalan. Kenapa? Karena tidak ada fluiditas seperti yang dilakukan oleh Vandenberg sekarang. Ya, jadi fluiditas ini yang membuat kita tetap bisa bermain. Dan ini menurut gue applause ya sama Vandenberg. Gue cukup applause. Tinggal masalahnya adalah kita hanya tinggal klinis dan memperbaiki sedikit-sedikit masalah elementer yang terjadi. Karena meskipun kita bermain sudah sangat baik, tetapi kalau masalah elementer kayak bobot passing dan segala macamnya itu masih tidak bisa diperbaiki,
ya kesulitan juga pasti mencetak gol, karena tetap mau bermain sebagus apapun endingnya adalah gol. Tetap kita harus mencetak gol, ya. Dan gol kita pun ya sebenarnya datang lewat skema kemelut, ya, dari lemparan jauhnya Robi Darwis, ya. Jadi bukan dari open play murni, ya. Dan masalahnya memang klinis. Oke, Caraka meskipun sudah diganti Jens Revan, tetapi Revan juga kelihatannya cuma di 15 menit pertama aja. Sisanya di 30 menit terakhir Revan sedikit kurang terlibat dalam permainan. Kenapa? Ya karena dia sendiri. Ya pemain-pemain lain yang di tengah juga memang sudah banyak yang menurun, ya, sehingga Revan pun tidak banyak dapat bola. Dan ketika dia dapat bola, ya udah ada 2 pemain yang menunggu dia. Jadi ya bukan salah Revan juga gitu, ya. Sudah masuk Victor Detan, karena Rizky Arjuna menurun, Detan masuk, tapi Detan pun tidak memberikan power yang besar. Tidak memberikan power yang besar. Malah Detan banyak kesalahan elementer. Kayak itu, gue masih greget tuh, menit berapa tuh yang Detan harusnya ngasih true pass ke Jens Revan, tapi umpannya terlalu pelan banget. Itu kalau umpannya kencengan dikit, itu Revan kosong banget itu. Ya, Revan kosong banget itu, tinggal finishing gue rasa Jens Revan saat itu. Tapi ya sekali lagi kita masih tetap menang untungnya. Jadi ini hal yang patut disyukuri. Gue cukup applause. Gue sangat applause bahkan dengan lini tengah yang masih bisa keluar meskipun mid kita sebenarnya dikunci rapat. Kemudian gue juga applause dengan lini belakangnya yang mainnya tuh solid, bukan hanya dalam bertahan tapi dalam setup permainan. Dimana setup permainannya menurut gue udah cukup matang. Tidak terlalu terburu-buru. Mereka tahu kapan harus long ball, mereka tahu kapan harus passing pendek. Ini so far so good, ya. Di 2 pertandingan ini Vandenberg so far so good. Oke. Kita hanya tinggal butuh hasil imbang aja. Kita hanya tinggal butuh hasil imbang lawan Malaysia untuk memastikan diri lolos. Namun gue juga pengen gue juga lumayan impress dengan permainan Filipina. Gini, dalam sejarahnya Filipina itu tidak pernah perform di usia umur. I told you. Filipina tuh tidak pernah perform di usia umur, bahkan cenderungnya sering jadi lumbung gol. Tetapi 2 tahun terakhir Filipina ini di usia umur benar-benar sudah sangat ngelawan. Gue kaget ketika ngelihat Filipina tadi bermain. Pertama, masa otot mereka tuh banyak yang bagus gitu, ya. Terus mereka juga banyak yang tinggi besar. Ya, banyak yang tinggi besar. Kemudian mainnya juga jangkauan kakinya bagus, Spartannya bagus, dan yang paling gue impress adalah making decision mereka. Making decision mereka benar-benar sangat improve dari Filipina yang dulu. Jadi Filipina ini sekarang benar-benar akan jadi kekuatan. Filipina dulu ngandelin naturalisasi untuk perform. Sekarang usia muda mereka juga sekarang sudah berbahaya. Jadi Filipina gue rasa akan masuk ke jajaran ASEAN Elite, ya. Jadi kita harus berhati-hati sekarang sama Filipina. Kalian lihat Filipina, cara mereka ngeblok mid kita itu benar-benar terkonsep dengan baik. Pantas aja Malaysia kelimpungan kemarin. Cara mereka ngeblok Arkan Fikri, cara mereka mengikuti pergerakan Raihan Hanan, itu sangat bisa diapresiasi dari Filipina ini. Ya, meskipun ya mereka memang tetap kelimpungan juga karena Raihan Hanan dan Rizky Arjunanya bergerak terus kan, jadi belum bisa memblok lini tengah kita, tetapi cara mereka, pattern mereka itu sudah sangat baik. Jadi Filipina sekarang bisa jadi salah satu kekuatan juga, ya. Sudah berbeda dengan Filipina yang dulu yang kita bantai 6-0, 7-0 kalau di usia umur, ya. Kita selalu bantai dengan skor besar. Sekarang muka Filipina sudah berubah. Ini nyaris tanpa naturalisasi loh Filipinanya. Bener-bener nyaris tanpa naturalisasi. Jadi so far so good. Masih ada pertandingan ketiga, ya. Gue harapkan ya minimal kita bisa dapat imbang. Gue harap tidak terlalu memaksakan lah. Yang penting adalah timnas U23 ini bisa banyak belajar. Karena sekali lagi yang ditampilkan di sini kan bukan pemain-pemain utama, ya, tapi pemain-pemain yang memang diberi kesempatan. Gue harapkan ajang ini bisa dipakai untuk mereka belajar, ya, belajar dari pertandingan demi pertandingan, supaya apa? Mereka ketika nanti, kita kan tujuan kita tuh sebenarnya adalah Asian Games, ya, yang paling besar lah, Asian Games. Kemudian di Asian Games nanti mereka ini yang nanti bisa menjadi andalan, sudah matang ketika sudah
masuk ke event yang sesungguhnya. Oke, kayak gitu ya. Sekali lagi gue lumayan impress dengan Vandenberg, keren banget ya mainnya. Meskipun kita cuma menang 1-0, tapi kemenangan tetap kemenangan, patut untuk disyukuri. Oke, luar biasa, 6 poin 2 pertandingan, dan see you di video selanjutnya ya. Bye.